Pernahkah kau melihat tarian yang membuat bumi bergetar? Tarian yang lahir dari kutukan dan hidup dalam nyawa manusia. Di balik suara gong dan gemuruh topeng raksasa, tersimpan kisah tentang seorang penari yang berani menantang roh demi menebus kesalahan raja. Inilah legenda dari tanah mistis Jawa Timur, kisah di mana kutukan berubah menjadi tarian dan manusia menari bersama roh, asal-usul Reyog Ponorogo. Langit malam di atas kerajaan Kediri tampak merah menyala, seolah api neraka menembus awan. Guntur bergemuruh tanpa hujan. Para pendeta berbisik di pelataran istana, tanda-tanda buruk telah datang. Di singgasana batu hitam, Raja Klana Sewandana duduk tegak. Matanya menyala bagai bara. Ia adalah raja perkasa yang ditakuti seluruh tanah timur. Namun kesombongan telah menumbuhkan bayangan di hatinya. Raja Klana percaya bahwa kekuatannya berasal dari para dewa, tapi sesungguhnya ia telah memanggil sesuatu yang lebih tua, kekuatan dari bawah tanah. Malam itu, ia memerintahkan Empu Gandring, pendeta istana, untuk membuka gerbang dunia gaib. "Aku ingin pasukan yang tak terkalahkan," desis sang raja. "Beri aku kekuatan yang membuat seluruh kerajaan tunduk." Empu Gandring gemetar. "Paduka, gerbang itu bukan untuk manusia. Ia dijaga oleh makhluk yang tak mengenal belas kasih." Namun Klana Sewandana tak peduli. Ia membentangkan tangannya, dan di udara muncul lingkaran api beraksara kuno. Dari pusaran itu keluar seekor singa hitam bermata merah. Di punggungnya tumbuh wajah raksasa bertaring. Ia mengaum. Suaranya mengguncang bumi. Makhluk itu berlutut di hadapan sang raja. "Siapa namamu, wahai ruh penjaga malam?" "Aku adalah Singa Barong, penguasa ruh buas dan penelan nyawa," jawabnya. Sejak malam itu, Singa Barong menjadi penjaga Raja Klana. Ia melahap musuh, menelan para pemberontak, dan menghancurkan setiap desa yang melawan. Namun setiap darah yang tertumpah memperkuat kutukan di dada raja. Wajahnya perlahan berubah, matanya memerah, suaranya menjadi berat, dan bayangannya mulai bergerak sendiri. Di luar istana, rakyat Kediri mulai hidup dalam ketakutan. Mereka melihat masker raksasa muncul di mimpi, menatap mereka dengan taring terbuka. Orang-orang mulai percaya bahwa raja mereka bukan lagi manusia. Suatu malam, Putri Surya Ningrum, adik sang raja, bermimpi didatangi arwah leluhur. Ia diperintahkan menyelamatkan kerajaan dari kebanggaan Klana. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan singa besar menari di bawah cahaya bulan, dikelilingi penari bermasker. Sejak kemunculan Singa Barong, kerajaan Kediri berubah. Langit tak lagi biru, dan setiap kali gong istana dibunyikan, bayangan menari di dinding tembok batu. Rakyat hidup dalam ketakutan karena di setiap malam bulan purnama, pasukan roh berkepala singa berkeliaran di hutan, menelan siapapun yang menatap mata mereka.
Sementara itu, Putri Suryaningrum berjuang melawan mimpi buruknya. Setiap tidur, ia melihat para penari bertopeng menari di lingkaran api. Di tengah tarian itu berdiri seorang pemuda berselendang hitam. Wajahnya tersembunyi, tapi matanya memantulkan cahaya bulan. Tak siapa, tak penari dari dunia bawah. Hanya dengan tarianku, roh itu bisa ditaklukkan. Saat terbangun, Suryaningrum tahu itu bukan sekadar mimpi. Ia mencari Empu Gandring, sang pendeta istana, untuk menanyakan makna penglihatannya. Empu Gandring berkata dengan suara bergetar, "Yang kau lihat adalah tanda dari alam gaib. Jika Klana Sewandana tak berhenti memanggil roh, kerajaan ini akan tenggelam dalam bayangan. Tapi jika kita bisa memanggil penari dari bawah tanah, tarian suci itu akan menjadi segel." Putri pun bersumpah mencari para penari yang bisa menirukan gerakan roh buas. Ia memerintahkan para seniman, penari, dan dalang terbaik untuk datang ke istana. Tapi tak ada satupun yang berani menari menirukan Singa Barong. Mereka takut akan kutukan. Hingga suatu malam datanglah Wira Angkoro, pemuda dari Ponorogo yang dikenal sebagai penari sakti. Ia datang dengan langkah tenang, membawa topeng kayu bergambar singa dan wajah raksasa. Di dadanya terukir aksara kuno penolak bala. "Paduka Putri, biarkan aku menari di bawah bulan. Jika benar roh itu hanya bisa ditaklukkan dengan gerakan, aku akan menjadi wadahnya." Saat gong dipukul, angin berputar, tubuh Wira bergerak bagai bayangan, menirukan raungan Singa Barong. Api menari di sekelilingnya, dan dari tanah muncul bayangan hitam. Roh-roh buas menatapnya. Gerakan tari itu bukan sekadar gerakan manusia, ia adalah panggilan arwah, doa dalam bentuk tubuh, pertempuran antara roh dan daging. Dalam tarian itu, Singa Barong muncul lagi, tapi kali ini suaranya berbeda, lebih marah, lebih sakit, seolah merasa ditantang. "Siapa berani menirukan langkahku?" raungnya. "Aku, manusia dari Ponorogo," jawab Wira dengan gemetar namun tegas. Dan disitulah pertarungan dimulai, bukan dengan pedang, tapi dengan tarian sakral yang memanggil roh dunia bawah. Api menari di halaman istana Kediri. Gong berdentum berulang, menandai awal pertarungan yang tak pernah tercatat dalam kitab manusia. Wira Angkoro menari dengan tubuh bergetar, tapi langkahnya penuh keyakinan. Di sekelilingnya, bayangan menjerit. Roh-roh buas mulai keluar dari tanah, diseret oleh irama yang lahir dari gong. Dari kegelapan, Singa Barong muncul dengan amarah membara. Matanya merah menyala, bulu hitamnya berkilau oleh api. Setiap gerakannya membuat bumi bergetar. "Berhenti meniruku manusia, aku roh yang lahir dari api raja. Tak ada daging yang bisa menandingiku." "Aku bukan menantangmu," jawab Wira dengan suara berat. "Aku hanya menari untuk menutup pintu antara duniamu dan duniaku." Gerakan tari itu menjadi lebih cepat. Setiap langkah membentuk simbol di tanah, lingkaran, spiral, dan aksara kuno yang bersinar biru. Semakin Wira menari, semakin kuat cahayanya. Sementara Singa Barong meraung, tubuhnya terbakar oleh sinar mantra. Namun kekuatan roh terlalu besar. Dalam satu teriakan, Singa Barong melesat ke arah Wira. Cakar api menyambar udara. Wira terlempar. Topeng kayu di wajahnya pecah menjadi dua. Saat topeng itu pecah, cahaya putih keluar dari dalamnya. Roh penari suci yang dulu terperangkap di dunia bawah. Ia menatap Wira dan berbisik, "Tubuhmu kini jadi wadahku. Kita akan menari bersama hingga roh jahat ditaklukkan." Mata Wira berubah menjadi cahaya bulan. Ia mengenakan kembali pecahan topeng itu, kini menyatu dengan wajahnya. Gerakannya bukan lagi milik manusia.
Ia menari seperti dewa, seperti angin, seperti roh yang menolak tunduk. Suara kendang bergemuruh, gong berdentang, dan dari arah istana, Putri Surya Ningrum berlutut, memohon agar pertarungan itu tak menghancurkan kerajaan. Wahai roh leluhur, lindungi tanah ini dari murka raja. Langit tiba-tiba terbuka, cahaya bulan menembus awan hitam, menyinari tubuh Wira dan Singabarong. Dalam satu hentakan terakhir, Wira mengangkat tangan dan topeng singa di wajahnya bersinar terang. Cahaya itu menyelimuti Singabarong, mengubah amarahnya jadi bentuk baru. Topeng raksasa bersayap dengan taring besar dan mahkota bulu meak. Ia tak lagi meraung, tapi diam, menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Saat suara terakhir gong berhenti, Wira terjatuh, nafasnya berat, tubuhnya hancur oleh energi yang tak bisa ditampung manusia. Namun dari pusaran cahaya, roh berkata lembut, "Tari ini akan hidup selamanya, agar manusia tak lupa pada kutukan dan kebanggaan raja." Dan dari malam itu, topeng reog pertama lahir, terbuat dari roh yang telah ditaklukkan. Malam itu, setelah pertarungan antara Wira Angkoro dan Singgabarong, kerajaan Kediri diliputi kesunyian. Angin berhenti bertiup dan bulan tampak bersinar pucat di langit. Dari reruntuhan halaman istana, topeng raksasa bersayap merak, berdiri tegak, diam, namun bergetar dengan aura sakral. Para pendeta berlutut, rakyat datang membawa dupa, dan Putri Surya Ningrum menatap topeng itu sambil meneteskan air mata. Kutukan telah berubah. Kini ia menjadi lambang keberanian, bisiknya pelan. Namun di dalam hening itu, suara roh terdengar. Wira Angkoro tak lagi hidup dalam wujud manusia. Rohnya kini menyatu dengan tarian, dengan topeng, dengan langkah yang takkan pernah berhenti. Selama gong berbunyi, aku akan menari, suaranya bergemah di langit, agar manusia tak lupa bahwa kesombongan melahirkan bayangan dan pengorbanan melahirkan cahaya. Putri Surya Ningrum memerintahkan rakyat Kediri untuk menyimpan topeng sakral itu di sebuah pura kuno di arah barat. Di sanalah kemudian para penari berkumpul setiap purnama, menirukan gerak Wira Angkoro, melawan roh dalam diri, menjinakkan bayangan, dan menyapa leluhur dengan gerakan. Dari tarian itulah lahir reog, bukan hanya seni, tapi ritual penyatuan manusia dengan roh penjaga bumi. Topeng singa disebut Singabarong, simbol dari kekuatan yang telah dijinakkan. Sayap merak di punggungnya melambangkan keindahan dalam kekuatan, sedangkan gong dan kendang menjadi suara jantung dari dunia roh. Berabad-abad kemudian, saat Kediri jatuh dan kerajaan baru lahir, kisah ini tetap hidup. Para penari di tanah Ponorogo meneruskan warisan itu. Mereka menari bukan untuk memanggil roh, melainkan untuk mengenang Wira Angkoro, sang penari yang menyelamatkan dunia dari amarah raja. Di antara asap dupa dan cahaya obor, suara gong bergema, geduk, geduk, geduk. Dan di setiap dentum itu, bayangan menari di tanah, seolah Wira masih ada, menuntun setiap langkah penari. Reog pun bukan sekedar hiburan, ia adalah doa yang bergerak, cerita yang hidup dan kutukan yang disucikan oleh waktu. Kini siapapun yang menatap topeng Singabarong akan melihat dua hal.
wajah roh buas, dan jiwa penari yang pernah menantangnya. Keduanya hidup dalam satu bentuk, topeng yang menyimpan dua dunia. Selama tarian ini terus hidup, bisik angin malam, kutukan takkan kembali, dan reog akan menjadi penanda bahwa manusia pernah menaklukkan roh dengan gerak dan nyawa. Sejak malam itu, setiap langkah reog bukan sekadar gerak, tapi doa yang disampaikan lewat tubuh manusia. Wira Angkoro telah tiada, namun rohnya hidup di setiap topeng Singa Barong. Ia menari bersama penari, tertawa bersama gong, dan menangis bersama rakyat setiap kali tarian itu dibawakan. Dari kutukan, lahirlah simbol. Dari kesombongan, lahir kesadaran. Dan dari reog, lahirlah jiwa Nusantara yang abadi. Inilah kisah di mana roh, manusia dan budaya menjadi satu dalam tarian yang tak pernah berhenti.